kasus COVID di Jawa Timur semakin meningkat. Berbagai sendi kehidupan pun amburadul, terutama bagi mereka kaum melarat. Lalu, kapan virus yang menerjang hampir di seluruh belahan bumi ini segera minggat? Assalamualaikum, salam sehat buat kita semuanya. Para sahabat, COVID-19 di Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Menurut data per 5 Oktober 2020, ada sekitar 45.135 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Ada mengalami kenaikan 237. Tapi angka tersebut cenderung mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ada sekitar 38.628 pasien yang sembuh dan ada 3.302 pasien yang meninggal dunia. Dari data tersebut, bukti bahwa upaya pemerintah bersama dengan kepolisian dan TNI untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jawa Timur membawakan hasil yang positif. Dan di sini saya sedang bersama dengan Bapak Dirbinmas Polda Jatim, Bapak Kombes Pol Ter Pratikno. Seperti itu Pak ya? Ya. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Baik, selamat pagi. Senang bisa berbincang dengan Bapak pada kesempatan ini, karena kita tahu Bapak sangat sibuk sekali. Terima kasih. Maksudnya aja Pak, yang mengenai upaya dari Dirbinmas Polda Jatim sendiri dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, itu seperti apa Pak, langkah-langkah yang telah dilakukan? Ya, kalau kita melihat awal daripada penyebaran COVID 2019 ini kan di minggu-minggu awal Maret ya. Nah, kemudian di awal-awal April, Bapak Kapolda telah membangun konsep yang disebut dengan kampung tangguh melalui problem oriented policing, jadi pemolisian berbasis masalah. Dari sini Bapak Kapolda membangun satu sistem, jadi sistem organisasi mulai dari RW, dan baik dengan kelurahan, gitu ya. Kemudian bersama Forkompimda membangun sistem pula dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Nah, yang pertama saya sampaikan, kalau di dalam peran Polri ini ada 3. Yang pertama adalah preventif, yang kedua preventif, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Nah, fungsi preventif yang diemban oleh fungsi intelijen dan fungsi Bimas melakukan yang pertama melakukan penggalangan pada masyarakat, yang kedua melakukan pembinaan pada masyarakat, penjualan pada masyarakat. Karena polisi satu sisi yang tadi saya katakan, kalau dalam Kampung Tangguh Semeru itu polisi sebagai dinamisator, mendinamisir masyarakat agar masyarakat mampu bersama-sama stakeholder untuk bersama-sama menanggulangi pencegahan COVID. Nah, di fungsi katalisator, peran Polri adalah memberikan informasi, memberikan penjelasan, memberikan penerangan kepada masyarakat tentang satu peraturan perundang-undangan, yang kedua pesan-pesan pemerintah, yang ketiga juga menerima informasi daripada masyarakat untuk diolah menjadi satu kebijakan dalam rangka pengelolaan Kamtibmas khususnya di lingkungan Polda Jatim. Yang dilakukan oleh Bimas khususnya dari fungsi preventif, yang pertama melakukan penyuluhan pada masyarakat. Kita tahu bahwa seluruh Jawa Timur ini peran Bimas jumlahnya sekitar 7.500 hampir, terdiri dari yang di Polda tentunya Direktorat Bimas, yang di Polres adalah Satbimas Polres, kemudian yang di Polsek adalah unit Bimas Polsek, di kelurahan atau desa yang diemban oleh para Babin Kamtibmas. Nah, fungsinya tadi itu, yang pertama adalah mendinamisir masyarakat dan masyarakat mampu mengelola Kamtibmas. Yang kedua, memberikan penjelasan penerangan pada masyarakat terhadap informasi yang harus diterima oleh masyarakat. Kemudian menerima informasi daripada masyarakat diolah menjadi satu informasi data. Nah, kita akan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa Polri memiliki peran, memiliki fungsi pemerintahan di bidang Harkamtibmas, penegakan hukum, pelindung pengawas dan pelayanan masyarakat. Tujuan utama daripada Polri sendiri adalah satu, meningkatkan kualitas masyarakat,
Nah itulah ada sinergi. Jadi ada sinkronisasi antara peran preemptif dengan tadi peningkatan kualitas masyarakat. Ini masyarakat dengan adanya pengetahuan tentang Kamtibmas, pengetahuan tentang lain-lain yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat, masyarakat bisa kelola, masyarakat sendiri bisa mengelola, masyarakat bisa artinya mengelola itu tidak di dalam lingkungan itu sendiri, tapi bisa mendayagunakan stakeholder lain dalam rangka mengelola lingkungan itu menjadi masyarakat yang baik. Pak, terkait tindakan kepolisian yang sering membubarkan kerumunan itu kan sering menjadi perbincangan netizen. Itu juga bagian dari tugas Bimas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Seperti itu Pak ya? Ya. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut langkah-langkah seperti itu seperti apa teknisnya? Ya, dari Bapak Kapolda pesannya kan ada dua. Yang penting yang pertama adalah humanis. Humanis itu adalah kita bisa mengerti tentang masyarakat. Kita tidak serta-merta kita selalu penegak hukum, mengedepankan penegakan hukumnya saja, tetapi kita sebagai bagian daripada masyarakat bisa menjelaskan pada masyarakat tentang apa yang berbahaya bagi masyarakat. Yang kedua solutif. Nah, solutif ini memberikan solusi. Nah, ketika kita melakukan penjelasan pada masyarakat, kita juga menyampaikan apa pentingnya larangan-larangan itu, mengapa larangan-larangan itu ada, kenapa hukum itu ada. Nah, kenapa anjuran-anjuran pemerintah itu ada? Nah, tentunya kita harus juga bersama masyarakat supaya masyarakat punya peran serta. Ya, tujuannya sebenarnya kita ingin memberikan peran serta masyarakat. Saya rasa tugas kita tidak melulu kita memberikan penerangan pada masyarakat, tapi sebenarnya kita ingin mengajak masyarakat punya peran serta, karena pada intinya sebetulnya ketika masyarakat ini mampu mengelola, memiliki peran serta, saya kira tugas kita menjadi ringan. Termasuk menggunakan masker itu ya? Ya, termasuk menggunakan masker. Artinya begini, ketika masyarakat sendiri mengerti tentang gunanya masker, kemudian masyarakat sendiri mengelola tentang penggunaan masker di lingkungan itu, nah itulah salah tujuan. Karena menurut salah satu penelitian kesehatan kan kalau menggunakan masker yang standar itu kan 60% sudah tidak menulari gitu. Masing-masing kalau kita menggunakan, orang menggunakan jarak 1 meter sudah aman. Tapi kalau kita menggunakan, orang tidak menggunakan 2 meter masih bisa kena. Karena kita sekarang bukan droplet lagi, tadi menurut beberapa penelitian kita sudah pada tingkat ke airborne. Terus seberapa jauh dampak positif dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian tadi terhadap angka penularan COVID-19 di Jawa Timur ini? Ya, sekarang kan kita sedang melakukan kegiatan justisi. Justisi itu artinya tidak dilakukan serta-merta dengan penegakan hukum secara administratif, tetapi melalui justisi, melalui edukasi. Kan ada dua penegakan hukum itu. Yang pertama adalah justisial, penegakan hukum secara administrasi dengan denda, dengan hukuman, kan gitu. Yang kedua non justisial. Non justisial itu artinya melalui edukasi. Nah, masyarakat diedukasi tentang pentingnya tadi. Nah, contoh kita kalau ke pasar ada tim justisi penegakan hukum. Kita dalam ke pasar kan kita harap maklum. Kita sendiri harus mengetahui tentang psikologi masyarakat. Harap maklum bahwa mungkin embok-embok yang lupa ya. Satu lupa, yang kedua tidak terbiasa. Yang ketiga mungkin ketidakmampuan orang untuk mengadakan masker dan sebagainya. Nah, tugas kita mengingatkan, mencatat, mengingatkan kepada mbok-mbok itu contohnya. Kemudian kalau dia tidak menggunakan masker yang kurang benar, kita ajari yang benar, kita ingatkan yang benar. Kalau dia tidak punya masker, kita berikan masker. Nah, itu yang disebut dengan solutif. Nah, gitu. Termasuk sosialisasi agar selalu mencuci tangan dengan sabun setiap kali selesai beraktivitas. Ya, kita selalu ada 3, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tetapi artinya begini, kita tidak hanya menghimbau saja sebetulnya, tetapi kita harus menunjukkan solusinya tadi. Kalau nggak pakai masker kita ketemu ya kasih masker, gitu ya. Mencuci tangan, saya lihat pemerintah daerah di sini khususnya sekarang sudah di mana-mana sudah menyiapkan tempat cuci tangan dan sebagainya. Artinya itu solutif, bukan hanya kita melakukan penetrasi, tetapi kita memberikan solusi tadi. Nah, menjaga jarak, ya artinya menjaga jarak kita mengingatkan kepada seluruh pengusaha, seluruh
warga masyarakat agar kita tetap menjaga jarak. Artinya begini, kita kepada kapasitas. Jadi kalau contoh rumah makan, kursi itu biasanya diisi oleh 8 orang. Ya jangan diisi 8 orang, tapi 4 orang. Bagaimana caranya? Ya mungkin salah satunya adalah mengurangi jumlah kursi. Yang kedua mungkin membatasi kursi itu dengan tanda-tanda secara khusus. Itulah namanya kita memberikan penerangan pada masyarakat, tetapi sekaligus memberikan solusi. Nah, kita ini negara itu harus solutif. Kita ini kan negara. Perintah Bapak Presiden, negara hadir di tengah masyarakat. Di dalam promoter yang disebutkan jabarannya adalah setiap polisi satu desa. Nah, kebijakan Bapak Kapolda, satu polisi satu desa, satu babin kamtipmas. Nah itu artinya ketika negara hadir di masyarakat ada matching di mana ada polisi, ada masyarakat, karena di dalam undang-undang, di dalam teori kepolisian itu bahwa polisi itu lahir oleh karena masyarakat. Artinya polisi ada ini harus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebetulnya. Berarti intinya selain memberikan penerangan, kepolisian juga hadir harus memberikan solusi, terutama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, Pak ya. Iya. Dan penerangan itu adalah anjuran untuk menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Iya. Iya. Peran serta masyarakat itu sangat penting selain dari tugas pemerintah, TNI dan Polri untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pak, terakhir, ada pesan-pesan khusus yang diberikan kepada masyarakat agar pandemi ini segera berlalu, karena kita tahu masyarakat sudah jenuh dengan keadaan seperti itu. Ya, satu sisi kita harus menjaga kesehatan, sisi lain kita harus ekonomi harus tetap berjalan, karena kita tidak bisa mematikan salah satu ini, tapi kedua-duanya harus berjalan dengan segala risiko. Artinya bahwa ketika kedisiplinan itu kita patuhi bersama, tentu dua-duanya bisa berjalan. Artinya risiko sakit kita menjadi kecil. Contohnya dengan menggunakan masker, dengan sering mencuci tangan. Artinya bahwa kebersihan itu harus dijaga. Cuci tangan airnya mengalir dengan menggunakan sabun dan sebagainya. Artinya bahwa penyakit itu kan dengan kimia sekian persen dia sudah tidak bisa virus itu dengan sekian persen kimia kan sudah tidak bisa lagi dia hidup. Artinya dengan menjaga jarak. Artinya kalau seluruh potensi masyarakat, seluruh masyarakat ini, saya kan juga masyarakat, polisi juga masyarakat, bagian daripada masyarakat. Ketika kita tinggal di rumah, kita jadi masyarakat. Artinya ketika seluruh masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kemajemukan itu sama-sama memberikan kesepakatan, komitmen di dalam lingkungan itu untuk tetap menjaga yang 3 tadi, saya yakin kita segera turun. Kita bisa buktikan dengan kegiatan operasi justisi ini. Dengan kegiatan operasi justisi ini agak bertahan dan agak menurun. Artinya bahwa ketika kita mengingatkan masyarakat menjadi sadar pentingnya yang 3 tadi. Oh, itu adalah salah satu upaya pencegahan daripada penularan COVID-19. Pak, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih. Ini saya setelah kegiatan Bapak yang begitu padat masih menyempatkan. Baik, saya terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Demikian para sahabat perbincangan kita dengan Bapak Dirtipmas Polda Jatim. Jadi intinya peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk segera memutus penyebaran COVID-19 dan kondisi bisa kembali seperti sedia kala. Ingat selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Ingat pesan Ibu 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah serta aparat TNI dan Polri meminta peran aktif masyarakat, disiplin menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun secara tepat adalah langkah melawan COVID-19. Ingat pesan Ibu